Sahabat Muda Indonesia, pagi ini saya bareng sama Pak Gatot Trihargo. Jadi kalau teman-teman Muda Indonesia mendengar nama Pak Gatot itu track recordnya luar biasa panjang. Jadi beliaunya ini pernah di auditor lama, terus mendeputiin 5 menteri, terus membawai banyak sektor. Aku pernah diajarin kerja juga sama Pak Gatot ini dari waktu muda. Di konstruksi membawai, di pangan membawai, di bank apalagi gitu. Jadi pagi ini kita akan ngobrol sama Pak Gatot bicara tentang pangan yang sobat muda sudah berkolaborasi untuk ikut tani supaya tani itu jadi impian kalian. Jangan mikir masa lalu pertanian itu diurus sama boleh dibilang dirty people. Jadi sekarang harusnya udah keren itu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tumiono, sehat-sehat Pak Tumiono. Pak Gatot. Jadi teman-teman muda saya ini sudah pada belajar tani, belajar tentang peternakan, terus diorkestrasi di kesatriaan. Di sana itu makmur akan meng-offtake panennya, terus akan meng-offtake ternaknya. Kalau saya baca dari buletin ekonominya Amerika, terus ada buku 2030, itu tahun 2030 itu dari mulai sekarang La Nina bergeser, berarti produksi komoditi di Eropa dan Amerika itu turun, Pak. Itu didasari oleh sekarang ini kelihatan bahwa harga komoditi internasional cenderung naik. Nah, Pak, anak-anak muda pengen dapat insight dari Bapak. Terakhir menggawangi di Bulog itu view-nya akan luar biasa dan anak-anak muda pengen tahu, Pak, bisa ikutan di mana sih kalau anak-anak muda tani itu gitu. Kira-kira itu, Pak, biar dapat insight dari Bapak. Jadi kita wis tua nih ya ninggali apa sing duwe ta Pak Gatot ya. Iya dong, ya harus dong. Iya. Sahabat muda yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih ada waktunya Pak Tumiono. Jadi ini bagus untuk sharing session. Saya di Bulog baru lebih dari 1 tahun dan sebenarnya saya dari awal memang concern di pertanian, ekonomi kerakyatan lah. Pokoknya basisnya di situ. Jadi kalau pada saat masih di kementerian saya selalu kemana-mana dengan ekonomi kerakyatan, itu memang passion saya di pertanian basicnya. Dan kembali begitu Bulog, alhamdulillah masuk di Bulog. Nah Bulog ini itu seperti naga tidur sebenarnya. Naga tidur begitu saya masuk ini banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dan bisa mengangkat para petani supaya petani harus bisa dimuliakan. Ya, hari ini kita masih melihat di beberapa tempat petani itu tidak dimuliakan. Tadi kalau Pak Tumiono tadi menyampaikan bahwa dirty segala macam itu zaman dulu. Hari ini zaman now itu berbeda. Jadi pertanian justru potensinya luar biasa, fantastis. Bagaimana kita bisa mengelola, bagaimana kita bisa menyalurkan. Seperti tadi Pak Tumiono menyampaikan bahwa off-takernya Pak Tumiono itu fine, itu luar biasa. Nah kalau misalnya Pak Tumiono sudah kewalahan, Bulog akan juga off-take. Jadi kita juga siap untuk off-take. Jadi apapun yang menjadi produknya para sahabat muda, kita dengan senang hati untuk off-take. Memang Bulog hari ini yang ramai soal beras. Ya, beras kita, Bulog hari ini panen raya, sejak Maret panen raya, dan kita off-take seluruh Indonesia. Jadi kita total football kerjasama dengan Kementan untuk off-take beras-beras. Walaupun harga gabah kering gilingnya turun, tapi kita belinya di harga normal di 5.300 ya. Nah itu yang kita harapkan. Di luar itu produk-produk yang lain kita juga kita juga beli. Yang tadi Pak Tumiono tadi menyampaikan misalnya untuk peternakan kita ayam, telur segala macam kita juga beli di semua pinwheel di seluruh Indonesia. Jadi kesempatan emas bagi kita. Dan nanti kalau seandainya ada yang punya omset yang besar, hasil produk yang besar, kita juga bisa kontrak sama Bulog untuk kontinuitas. Karena kita juga bisa menyalurkan ke tempat yang besar-besar juga. Jadi Sebenarnya bagi para sahabat muda, saya kira ini potensi yang luar biasa ke depan kalau seandainya
kita serius menangani di pertanian, itu akan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara pengelolaan secara efisien? Kan selama ini cara pengelolaan pertanian tidak kurang efisien. Misalnya padi misalnya, average-nya 5 ton, 6 ton, 7 ton. Bisa nggak menghasilkan 10 ton, 11 ton? Bisa. Jadi banyak jenis padi, cara menanamnya itu bisa menghasilkan 10 ton. Jadi salah satu contoh ya, produknya Prof. Ali, hasil Prof. Ali itu padi Trisakti. Trisakti itu bisa 9-10 ton. Itu udah pasti. Sehingga dengan lahan misalnya punya 1 hektar, itu bisa menghasilkan 1,5 sampai 2 kali produksinya, kan luar biasa. Dan masa panennya itu 75 hari. Dan ini akan lebih bagus. Tidak hanya itu produknya, mau kedelai bisa 2 meter, tapi semuanya organik. Ini yang utama. Jadi yang penting bagaimana organik. Karena kalau kita mengeksploitasi pertanian dengan banyak pupuk yang kimia, khawatir kedepannya akan merusak unsur haranya. Nah, ini akan agak berbeda. Jadi ini salah satu contoh Pak Tumiono. Apalagi itu peternakan yang Bapak sudah publikkan ini menjadi inspirasi untuk para anak-anak muda kita untuk bagaimana sih bisa seperti Pak Tumiono untuk bisa IPO dan sebagainya. Itu sangat luar biasa ya. Itu Pak Tum. Pak, yang saya garis bawahi buat teman-teman muda tadi Pak Gatot offtake itu luar biasa akan menggairahkan. Jadi sekarang teman-teman muda itu kira-kira sampai dengan akhir tahun jumlah yang akan kita develop itu kira-kira akan menjadi 1.500 Pak orang, dan itu akan kita orkestrasi. Jadi nanti yang misalnya bikin telur, ini lagi latihan Pak nih. Bikin telur, bulog berarti bisa offtake ya Pak ya. Terus kita nanam beras, nanam padi bisa offtake. Terus nanam nanam semuanya sebenarnya bulog bisa offtake. Itu yang akan menjadi menstimulus terhadap program ini, dan saya sangat senang. Artinya kalau misalnya anak muda ini tak orkestrasi 100 orang berkelompok nanam padi, 100 orang berkelompok nanam delay gitu Pak Gatot bisa offtake ya Pak ya. Dengan senang hati, malah lebih bagus. Tuh semua. Jadi kalau bisa dikoordinasikan aja. Jadi misalnya 1.000 sampai 5.000 hektar gitu, itu justru lebih bagus. Ya, jadi kita lagi mau orkestrasi untuk memang konsentrasi Pak. Kemarin anak muda ini saya bilang, kalian nanti tak carikan kur, terus dengan kelompok ber-100 orang, berarti 50 miliar. 50 miliar itu beli alat planting cuman 20 miliar. Bibitnya kan murah Pak. Itu gampang, sehingga itu bisa mengenerate nanti harvestingnya biar sama kita, sama Widodo Makmur, sehingga mereka bisa efisien. Akhirnya nanti Pak Gatot offtake. Kalau nanam kemarin teman-teman muda ini lagi belajar Pak di Klaten. Jadi kalau nanam ya 2 hektar minimal economic skill-nya. Kalau nanti angkatan-angkatan muda ini bisa berkelompok, bukan nanti, sekarang udah berkelompok Pak, ber-100 ada yang mimpin, 100 yang mimpin. Nanti Bapak kalau berkenan, kalau MOU sama anak muda Pak ya, ilmu kita biar tinggalan ya. Oh iya, justru kita senang sekali kalau misalnya kita bisa offtake untuk yang sudah dikoordinasikan. Itu berarti kan lebih bagus lagi. Yang kedua, kualitasnya pasti bagus. Ya, itu udah tani beneran Pak, tak panggilin alat modern. Jadi untuk inspirasi yang lainnya bahwa kita akan offtake siapapun, dan kita akan menunjukkan pada mereka bahwa hasil offtake ini kualitasnya bagus gitu loh. Karena memang supaya nanti hasilnya kalau kita berikan pada para penerima atau kita jual operasi pasar, kualitas produknya kita juga bagus. Ini jadi sama-sama kita hablum minallah sampai minannasnya kita jadi satu. Amin. Jadi memang Pak. Jadi kita juga Widodo Makmur punya rice mill, memang anak-anaknya tak kelompokkan. Kita kelompokkan sehingga hasil produknya nggak mengecewakan Bapak. Jadi kalau mengecewakan nggak boleh. Yang jelek nanti kalau nanam jagung jelek tak ambil Pak buat pakan sapi.
Oh, yang bagus boleh Pak Gatot gitu. Jadi seluruh panennya itu bisa diambil oleh kita. Kita itu dalam arti ya ada Widodo Makmur, ada Pak Gatot, dalam hal ini Bulog. Itu akan menstimulus anak-anak muda untuk tertarik di sana. Bahwa saya selalu bilang, kalian kalau nanam jagung 2 kali musim panen dengan asumsi panennya 6 ton. Kalau Pak Gatot tadi bilang 8, saya ngomong konservatif 6 sampai 6,5. Oke. Dengan ngomong mekanisasi itu punya tabungan 120 juta Pak, 2 kali panen anak-anak ini. Nah kalau 20 juta naik Pajero Sport kan ngelirik cewek ayu kan kindil-kindil itu. Aku dulu digaji Pak Gatot 20.000 sasi. Jadi hal ini saya buka biar anak-anak muda tahu bahwa negara menyiapkan akses keuangan luar biasa Pak Gatot. Jadi jangan lihat Bulog dari sisi panen lagi jatuh, jangan lihatnya spot kecil gitu terus cerita gitu. Tadi Pak Gatot dengerin tuh anak-anak muda. Pak Gatot tuh beli barang basah aja dibeli itu. Barusan ngomong. Jadi jangan berpikir barang kecil, case, jadikan di-generate gitu. Men-generate berita yang cerita yang nggak baik. Jadi kita semua berpikir positif, saya yakin semua orang akan berpikir positif untuk kemajuan. Nggak ada orang yang berpikir negatif untuk kemunduran tuh nggak ada. Jadi gitu Pak Gatot, anak muda ini biar dapat insight banyak. Itu tadi kita ngomong off-take Pak Gatot, ngomong nanam. Nah, kalau Pak Gatot, tadi saya cerita teman-teman ini lagi berkelompok nih, lagi pada semangat. Nom kapan-kapan kalau golf di Jogja mampir Klaten Pak, tak kumpulin anak-anak tuh. Siap. Satu lain hal Pak, kalau roadmap secara umum kita ini Pak, dari roadmap gitu ya Pak, dari Bulog tadi kan cerita detailnya anak-anak udah pada denger nih Pak. Pasti besok berdua-duaan kalau begitu Bapak ngomong off-take, anak-anak ini semangat Pak. Kemarin kan cerita aku sing tuku sopo Pak panene. Nah sekarang Pak Gatot sudah cerita. Nanti setiap wilayah nih teman-teman banyak Bulog di wilayah-wilayah aja. Makanya jangan mikirnya di Jawa. Negara ini terbentang dari Sabang sampai Merauke, Jawa golek tanah 1000 meter gak ketemu. Besok kita ke Sumatera, ke Sulawesi nanam Pak Gatot beli. Nah terus kita bicara Pak Gatot, barangkali Bapak lebih pandangannya lebih lebar biar anak-anak dengar. Kalau roadmap pangan itu ke depan seperti apa sih Pak kasarannya gitu? Ini udah 5 menit, udah 7 menit anak-anak nanti kabur nih Pak nonton. Jadi kalau kita tidak hanya beras untuk pangan, jadi kita akan tambah beras analog dari jagung, sama dari ketela, sama sagu. Mengapa demikian? Kita lagi menyiapkan untuk pabrik sagu yang ada di Maluku maupun Papua. Karena nature-nya mereka kalau misalnya kasih beras itu kurang cocok. Dia lebih senang pakai sagu. Kemudian daerah yang tertentu pakai jagung. Jadi kita kerjasama dengan BPPT untuk membuat beras analog dari sagu, dari jagung, dari kasava. Kita sudah ada itunya ya. Tinggal nanti di pasarnya mau seperti apa. Supaya apa? Hasil produk yang melimpah apa saja kasava, kita bisa buat beras analog, sagu, jagung, kasava. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga turunannya ke tapioka dan sebagainya, turunannya, tepung-tepung yang ada. Sehingga kalau misalnya ada broken yang sudah nggak kepakai, kita bisa optimalkan untuk menjadi tepung. Nah, yang lucu hari ini, kalau kita hasil produksi padi kita lebih, itu negara-negara tetangga kita tuh tertarik untuk membeli berasnya kita. Mengapa demikian? Karena beras kita tuh pulen. Ya, jadi Brunei Darussalam, Malaysia itu maunya saya tawarin, mau nggak beras Thailand sama Vietnam? Kalau itu saya bisa. Saya maunya beras dari Indonesia, yang pulen. Nah, jadi potensi kalau misalnya itu bisa impor. Nah, 3 tahun terakhir produksi beras nasional kita, menurut BPS kita tuh over neracanya. Jadi kita over supply, ya. Jadi produksi kita tuh di atas 31,5-32 juta, ya 31-32 juta. Konsumsi kita setahunnya itu sebulannya 2,5 juta, maka setahun adalah 30 juta. Jadi setiap tahun kita ada kelebihan 1 juta sampai 2 juta yang ada. Nah, kalau saya mau kita ekspor 100.000 ke Brunei kan kecil, fine. Harganya juga gurih, harganya gurih. Yang bulan-bulan. Jadi ada potensi.
Jadi ada potensi untuk ke sana ya. Jadi apapun bisa, sagu apalagi. Kita tepung kita lagi kerjasama membuat tepung. Tepung itu IRR-nya hanya 4 tahun, 4,5 tahun. Jadi untuk pabrikan. Jadi Pak Tum juga boleh nih Pak. ada 11 titik yang sudah kita identifikasi di Indonesia untuk kasavanya, dan itu hasilnya luar biasa. Jadi kalau petani untuk ketela itu biasanya 5-10 hektar. Itu mobilnya tidak hanya Pajero itu di sana, udah lebih daripada Pajero. Jadi ini kalau petani muda pasti akan tertarik ya. Dan kita sampai tahun ini kita masih impor 1,5 juta ton tapioka dari luar negeri. Ini yang menyedihkan kita ya ini. Nah harapan nanam singkong masih perlu juga ya Pak Gatot ya. Masih. Tuh dengerin tuh. Oke, monggo Pak, lanjut Pak. Jadi kalau kita mau membuat untuk pabrikannya tapioka itu IRR-nya hanya 4,5, taruhlah 5 tahun, dan itu melebihi daripada yang ada. Dan nanti setelah 5 tahun kita membuat lagi yang baru lagi, dan itu masih diperlukan. Ya. Karena apa? Ke depan kita kan banyak orang-orang yang seusia Pak Tumiono saya itu kan gluten free. Jadi sagu itu pasti mau, tapioka juga itu, ya. Jadi ini makanan organik yang bermutu tinggi, berkelas gitu. Ya, ini yang akan dicari sama orang. Ini sangat cocok. Korea, Jepang, Cina sekarang maunya ini semuanya sebenarnya. Ya, karena generasinya tua-tua ya Pak, mesti kena gula ya. Nah, dan yang muda-muda senangnya yang organik sekarang, itu organik. Ya, jadi itu generasi muda kita juga banyak yang organik. Anak-anak muda sekarang udah banyak organik. Itu yang kita sasar ke depan, sehingga diversifikasi makanan Indonesia akan bagus. Targetnya Bulog ke depan adalah bagaimana food security not only in Indonesia sebenarnya. 2030 kita bisa mengcover ASEAN. Jadi saya pernah bicara dengan beberapa dari Singapura, Malaysia, segala macam. Bagaimana Bulog ke depan? Bulog akan food security for Indonesia fine. Oke, tapi ke depan 2030 kita bisa mengcover ASEAN. Langsung dia setuju banget karena kita khawatir perang ke depan itu perang dua hal, pangan dan energi. Jadi pangan itu harus kita secure. Di seluruh dunia kan seperti itu. Nah, Bulog dengan kerjasama dengan para petani muda nanti ke depan, karena tagline Bulog adalah sahabat petani. Jadi kalau seandainya nanti kita bersahabat, itu kita akan kuat secara grassroots untuk pangan kita secara nasional. Over kapasitas yang ada kita bisa lempar untuk dieksporkan untuk mensecure seluruh ASEAN. Itu tadi Pak Tumio di awal kan menyebutkan di Eropa segala macam akan komoditas akan turun. Itu betul itu. Nah, Indonesia justru bisa booming untuk seperti itu. Ya, jadi kita akan sangat setuju sekali kalau seandainya nanti para petani muda kita melirik sektor pertanian itu akan dahsyat ke depannya. Ya, saya jamin. Jadi masa depannya akan cerah. Gitu Pak. Tuh. Ya Pak Gatot. Wah, pagi ini anak-anak muda luar biasa Pak Gatot. Ngerungokke Pak Gatot 20 menit mau sejam aja sebenarnya harusnya betah. Tapi ya itu kita lihat nanti kalau Pak Gatot tak buka gitu jangan-jangan anak-anak dengerinya panjang. Banyak hal tadi Pak Gatot. Jadi kita mikirnya hanya skop beras, terus jagung dan seputarannya. Ternyata anak-anak muda bisa dengerin insight-nya dari Pak Gatot. Apa yang akan dilakukan oleh Bulog berarti kalian bisa follow kebijakannya Bulog ke depan. Terakhir Pak Gatot ya, ilmu keuangan ini. Anak-anak pengen tahu Pak, bangsa seperti apa sih skim yang disiapkan pemerintah dari Departemen Koperasi, dari Bulog, dari sektor perbankan, apa aja sih Pak? Biar anak-anak denger nih, biar nggak bingung dia. Atau ngomong aja gitu ya. Ya monggo Pak. Ya, sebenarnya banyak opsi-opsi skema keuangan Pak Tum. Tadi Pak Tum udah masalah KUR gitu ya. Dan kalau perbankan tuh sangat happy kalau seandainya Pak Tum nanti akan mengkoordinasikan mereka. Mereka akan happy. Jadi bank-bank Himbara, bank BJB, tergantung bank-bank daerah juga akan happy. Karena mereka juga akan menyalurkan KUR. Ya, itu yang pertama. Terus yang di LPDP yang koperasi juga ada. Jadi tergantung daripada kita maunya. Kalau seandainya tadi Pak Tum, KUR aja itu udah more than enough. Ada investor juga ada yang masuk. Jadi misalnya kerjasama. Ini memang kerjasama. Jadi untuk
contoh padi ya, padi untuk kerjasama. Dia bisa semua diinvest sama yang bersangkutan. Nanti bagi hasil juga bisa. Sudah banyak yang seperti itu. Jadi ada beberapa investor yang saya mau ikut masuk di 100 hektaran gitu. Investor masuk nanti bagi hasil. 5% para petani, 25% investor, 25% untuk penggarapnya untuk mengelolanya. Jadi berbagai macam variasi. Dan kalau tadi Pak Tum tadi sampaikan, dari KUR saja kita bisa bantu juga Pak Tum nanti kelompok-kelompok mana. Karena nanti kalau off takernya Bulog itu akan feel free, mereka akan sambil merem Pak Tum. Jadi kalau nanti Pak Tum yang koperasinya atau apapun namanya, terus nanti kerjasama sama Bulog, nanti sama BJB, sama BRI, BNI, Mandiri itu dan karena mereka pengen off takernya siapa? Off takernya Bulog, kita sebagai penjamin seperti itu lah Pak Tum. Dan kita welcome sekali. Selama ini yang kita lakukan untuk on farm 95.000 hektar dan akan nambah lagi tahun depan 100 sampai 200.000 hektar itu seperti itu. Karena bank kita, Bank BRI BNI yang ada, dan mereka sangat welcome dengan seperti itu. Bank BJB juga. Jadi nanti ada bank-bank yang lain kita welcome kok. Karena kalau off take-nya Bulog, itu penjaminnya itu adalah seperti Bulog gitu. Jadi nggak ada masalah. Ya, aman. Jadi nanti kalau MOU biar anak-anak ini Pak, biar PD gitu. Kita bikin kesepakatan. Nah, kalau kalian pada serius, tuh Bulog meng-offtake semua, fundingnya jelas gitu. Kalau dana bergulir BUMN itu masih ada ya Pak sekarang ya? Masih ya, Pak, jadi ya? masih ada. Itu di PKBL-nya, BL-nya itu masih ada. Tapi kan tidak banyak ya. KUR banyak ya Pak ya, kalau KUR itu kan banyak. Itu unlimited. Apalagi untuk sektor produksi, itu yang didorong, bukan perdagangan ya, produksi. Yes. Dorong wi. Jadi kalau mau ngomong KUR berapa aja tuh kata Pak Gatot itu nggak wangi BRI sampai rambutnya putih itu lama, di bank-bank lama. Pokoknya top lah beliaunya. Nanti kalau sekali-kali kalian kumpul online, nanti saya minta Pak Gatot ngomong biar kalian beda. Kalau saya ngomong, Pak Gatot yang ngomong kan beda. Jadi bahwa ini semua kalau kita kolaborasi off takernya Bulog ada, uangnya ada. Pemerintah mau mendistribusi aset 1 juta hektar yang sekarang belum ketangkep semua. Kita semua bisa duduk bareng untuk berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu. Tadi Pak Gatot cerita juga mau naikkan kapasitas produksinya dari 95.000 hektar akan menjadi 115 ya Pak ya. 115.000 hektar. Itu sebuah potensi yang besar sekali. Dan Bulog nggak bisa sendiri. Kalian bisa ikutan apa yang diomongin Pak Gatot barusan. Pak Gatot ada yang mau ditambahkan Pak? Terima kasih. Yang penting bagaimana masa muda para pemuda kita itu semangat untuk menggerakkan sektor produksi, apalagi untuk pertanian itu Indonesia. Kita akan menjadi jaya. Karena yang saya lihat di daerah Skotlandia segala macam daerahnya berbukit-bukit itu, dia itu surplus pangan. Kita yang Gemah Ripah Lot Jinawi kok kita masih belum. Ini tantangan besar bagi kita semuanya. Bagaimana anak-anak muda kita yang sudah teknologinya luar biasa, bagaimana kita bersama-sama. Yuk, sudah ada off takernya, sudah ada keuangannya, sudah ada pembinanya, ya semuanya ada. Tinggal apa lagi yang perlu ini, ya? Kemauan kita bersama-sama, ya kemauan yang ada. Dari karep popora gitu. Kalau kita dulu tuh waktu naik karep ya pasti dadi, naik kena karep ya ora dadi. Iya itu kemauan. Itu aja yang pokoknya kita harus sama-sama ya. Karep itu kemauan. Jadi ini ngomong Pak Gatot ngomong bahasa Jawa, karep itu kemauan teman-teman. Jadi lengkap sudah hari ini. Data dapat insight dari Pak Gatot, off taker, itu makmur juga sebagian kecil bisa meng-off take, sehingga produksi kalian ujungnya akan oke. Nanti yang Bulog nggak terima, tak terima untuk pakan sapi. Nah kan jadi semua produksinya oke, bergulir. Nah kalian nanti kalau nanam padi, Pak Gatot tadi katanya ilmu yang baru Pak Gatot bisa 10-11 ton. Kalau saya ngomong nanam jagung 120 juta 2 kali masa tanam, kalian akan kalau padi 10 ton kalian akan mengenerate margin more than 30%. Kalau lebih dari 30% berarti kalian bukan naik Pajero spot.
naik lagi tingkat. Jadi gue walaupun dong nganggo kaos singlet sama celana pendek itu cewek kindil-kindil, kalah Pak Gatot pakai batik, kalah itu ya. Iya Pak Gatot ya. Benar itu. Betul. Jadi kalau saya apa namanya pengalaman di properti itu tiap hari ngutang, leg cash flow diomelin Pak Gatot, leg cash flow diomelin lagi. Kalau dagang di pertanian nggak ada itu leg-legan, kantongannya cash, ya nggak. Jadi kalaupun sekarang cashless tetap aja kartunya itu ada saldonya gitu, nggak nombokin ya. Pak Gatot, terima kasih loh Pak Gatot. Nanti kapan waktu kalau anak-anak muda lagi kumpul Bapak berkenan ya Pak sharing ya. Siap Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih waktunya Pak Gatot. Selamat pagi. Assalamualaikum. Nanti lain waktu kita ketemu Pak. Ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tum. Ya, terima kasih.